Fitness Mania leg extension, ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah mesin, bebannya terikat, pin loaded, ya, dengan menggunakan pin, ya. Leg extension adalah salah satu jenis latihan yang bisa kita lakukan sebelum seluruh rutinnya kita jadikan sebagai pemanasan, atau setelah seluruh rutinnya kita jadikan sebagai penutupan, ya. Kembali lagi, dalam gerakan leg extension, mesin ini berusaha untuk disesuaikan dengan masing-masing, ya. Kalau kita lihat di sini, kita bisa atur sudutnya, ya, yang pas, yang tepat buat kita. Begitupun juga dengan senderannya, ya. Apabila badan kita tinggi, senderannya bisa lebih ke belakang. Apabila badan kita tidak terlalu tinggi, senderannya bisa lebih maju, ya. Posisi badannya pas, kitanya tidak naik, ya, kakinya, bokong kita tidak turun, ya. Pas gerakannya. Bebannya juga kita sesuaikan dengan kekuatan kita, ya. Cara kerjanya sebenarnya sederhana sekali. Kaki kita diluruskan, makanya disebut dengan leg extension, dipanjangkan atau diluruskan. Diluruskan, ya. Bisa dua kaki, bisa juga satu kaki. Ya, bisa dua kaki, bisa juga satu kaki. Kalau satu kaki kita bisa fokus sendiri, kalau dua kaki memungkinkan kita untuk mengangkat beban lebih berat lagi, ya. Biasanya dalam aktivitas leg extension ini, kalau bebannya terlalu berat, kadang-kadang stres di lutut kita akan besar. Oleh sebab itu, beban tidak boleh terlalu ringan, tidak boleh terlalu berat. Jadi bebannya harus pas sehingga pompa darah ke otot kita, terutama di quadriceps, di paha bagian depan kita, itu akan lebih optimal, ya. Sekali lagi, dalam leg extension ini tidak banyak melibatkan otot-otot yang lain. Otot betis kita tidak kena, otot bokong kita tidak kena, ya. Tapi yang terkena hanya fokus kepada otot paha bagian depan kita atau quadriceps kita. Kita langsung aja melakukan aktivitas gerakannya, ya, fitness ini. Pada saat melakukan aktivitas gerakan ini, pada saat kita berhenti di puncak gerakan, itu disebut dengan kontraksi puncak atau peak contraction. Kita bisa melakukan dengan cara seperti itu, berhenti pada saat puncak gerakan, baru kita turun lagi dengan tempo kurang lebih 1 detik ke depan, 1 detik turun ke bawah. Tapi bisa juga kita melakukan dengan apa yang disebut dengan continuous tension, atau tekanannya berkelanjutan. Jadi tidak perlu harus berhenti di atas, tapi gerakannya langsung jalan terus, ya. Contohnya seperti ini. Jadi perbedaannya adalah ini. Ini namanya continuous, sedangkan kalau peak contraction, turun lagi, turun lagi, turun lagi, ya. Kita bisa lakukan dengan dua cara, kedua-duanya tidak ada masalah. Yang penting kita rasakan fokus pada otot paha bagian depan. Fitness Mania tadi kita sudah melatih otot tricepsnya kaki kita atau yang dikenal dengan quadriceps. Selanjutnya adalah otot bicepsnya kaki kita atau yang dikenal dengan hamstring. Nah, hamstring itu letaknya ada di belakang kaki kita. Jadi gerakannya sama dengan biceps, yaitu curling, ya. Posisinya sudah cukup enak, baru kita akan melakukan curling. Ini yang disebut dengan leg curl. Curl bisa dilakukan dengan dua kaki, bisa juga dilakukan dengan satu kaki atau one leg at a time kalau kita mau coba, ya, biar sehingga kita bisa fokus kepada kaki masing-masing.
istirahat antara set kira-kira sekitar 1 menit sampai 1,5 menit. Hamstring ototnya tidak terlalu besar, recovery-nya atau pemulihannya tentu bisa lebih cepat dibandingkan dengan quadriceps. Ya, sekali lagi stretching pada saat melakukan hamstring adalah seperti ini. Posisi pinggang kita arch back atau ditegakkan biar kita rasakan otot hamstring di sini teregang ya. Gerakan ini juga adalah salah satu yang dilakukan oleh kita pada saat melakukan aktivitas yang dikenal dengan stiff leg deadlift. Nanti kita akan lakukan apabila seandainya Fitness Mania di rumah atau di tempat fitness centernya tidak memiliki alat seperti ini ya. Oke, terakhir kita mulai set berikutnya. Biasanya saya langsung ke beban yang paling berat sehingga memungkinkan otot saya untuk terlatih secara optimal. Mania, gerakannya sekali lagi harus terkontrol, terutama pada saat negatif. Pada saat negatif atau yang disebut dengan eksentrik, pada saat turun gerakannya harus terkontrol dengan baik, jadi nggak boleh terlalu dilepas. Fitness Mania, kita lihat perbedaannya antara deadlift dan stiff leg deadlift. Ini yang saya lakukan adalah deadlift untuk melatih otot pinggang. Gerakan sebagai berikut. Posisi kaki kita bisa membengkok pada saat deadlift. Bengkok lagi, naik lagi. Bengkok lagi, naik lagi. Gerakan ini yang terkena stresnya tentu adalah di pinggang. Tapi apabila kaki kita legnya stiff atau tegap dan pinggang kita juga tegap, tinggal turun, naik lagi, turun, naik lagi. Sekali lagi kita lihat ya, pinggangnya tidak boleh round back. Kalau pinggangnya round back, maka yang terkena adalah pinggang. Tapi kalau pinggangnya arch back, pada saat kita turun, kita sudah merasakan peregangan di hamstring kita. Jadi posisi gerakannya seperti ini. Jadi kalau Fitness Mania lihat, pinggang saya tegap seperti ini bentuknya. Jadi pada saat turun tetap seperti ini sehingga stresnya di hamstring. Apabila pinggang saya round back, maka stresnya akan pindah ke pinggang kita. Ya, jadi sekali lagi, apabila kita tidak memiliki leg curl machine di tempat Fitness Mania berlatih, bisa dengan menggunakan dumbbell atau menggunakan barbell seperti ini. Jadi bisa dumbbell atau barbell seperti ini. Demikian Fitness Mania, beberapa jenis latihan hamstring. Fitness Mania, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas latihan betis. Ya, kalau kita lihat betis kita letaknya ada di bawah kaki kita, terbagi atas dua otot besar. Yang atas itu yang seperti es krimnya disebut dengan gastrocnemius, sedangkan yang di bawahnya, otot yang di sampingnya ini yang seperti cone-nya kalau es krimnya itu yang disebut dengan soleus. Gerakannya kita bisa lakukan sesuai dengan posisinya. Kalau posisinya kita berdiri, kalau kita angkat ke atas, maka yang terkena adalah otot betis bagian atasnya. Sedangkan kalau posisi kita agak duduk, maka yang terkena adalah otot bagian bawahnya. Kalau duduk biasanya dilakukan dengan seated calf raises, ya. Sedangkan kalau berdiri yang dilakukan dengan standing calf raises. Standing calf raises bisa dilakukan dengan menggunakan mesin, bisa dengan menggunakan barbell, bisa dengan menggunakan dumbbell, maupun dengan menggunakan Smith machine. Nah, kalau kita lihat di sini,
Fitness Mania, lihat di sini ya, ini Smith Machine. Tadi kita pakai buat squat, sekarang kita bisa pakai juga buat betis ya. Caranya adalah dengan memberikan satu tambahan tumpuan, yaitu dengan memakai plate di bawahnya 1, 2 ya, untuk supaya biar ada range of motion-nya dari atas turun ke bawah, atas turun ke bawah ya. Kita langsung lakukan. Naik ke atas, turun ke bawah lagi. Kunci pada saat gerakan di atas, turun ke bawah lagi, menggunakan prinsipnya peak contraction ya. Kunci pada saat naik, turun ke bawah lagi. Kunci pada saat naik. Buang nafas pada saat bagian terberat, yaitu pada saat naik. Gerakan tadi, gerakannya sangat sederhana sekali. Pada saat kita melakukan gerakan itu, yang terkena adalah otot betis bagian atas. Kita bisa lakukan dengan Smith Machine, juga bisa lakukan dengan dumbbell. Sebagai contoh misalnya, kalau kita memegang dumbbell di tangan kiri kita bisa lakukan ya, untuk menambah bebannya ya. Jadi one leg calf raises. Tadi kita pemanasan pakai 1 plate, kita sekarang pelan-pelan naik, tambah lagi menjadi 2 plate. Selama stresnya masih bisa kita rasakan di betis, kita bisa tambah terus. Dalam latihan betis kita juga bisa memakai 2 sistem. Tadi adalah peak contraction. Yang satu lagi kita bisa menggunakan dengan yang namanya continuous tension. Jadi langsung aja, nggak usah berhenti di atas, tapi kita bisa langsung gerakin aja. Adapun gerakannya sebagai berikut. Gerakan seperti tadi, pelan-pelan, lama-lama tension atau tekanan yang ada di otot makin lama makin besar, makin besar, makin besar, sehingga pada saat dalam repetisi tertentu kita sudah merasakan optimalisasinya ya, sehingga pada saat itu kita berhenti. Kalau kita lihat tadi posisinya berdiri, ada juga posisi yang duduk. Kalau posisi duduk yang disebut dengan seated calf raises ya. Kalau kita duduk, maka yang terkena adalah otot soleus atau otot betis bagian samping atau bawahnya ya. Nah, ada juga posisi yang lain yang disebut dengan donkey. Posisinya sebenarnya kurang lebih kira-kira seperti kita menunduk seperti ini. Jadi tadi posisinya berdiri, sekarang posisinya kita nunduk. Biasanya kalau zaman dulu yang konvensional, dengan posisi nunduk biasanya kita pegang, lalu kita berdiri di atas satu bench, lalu kita lakukan hal yang sama, dan bebannya kita ditaruh di pinggang kita. Biasanya kadang-kadang kita mengajak rekan kita untuk naik ke belakang punggung kita. Itu adalah sesuatu yang konvensional yang disebut dengan donkey calf raises ya, dengan sudut yang berbeda tapi yang kena tetap sama, yaitu gastrocnemius atau betis otot betis bagian atasnya. Nah, sekarang ini kebetulan sudah ada satu teknologi baru dengan menggunakan alat. Jadi kita tidak perlu harus mengajak teman kita untuk di belakang punggung kita, tapi kita bisa dengan menggunakan donkey calf raises seperti ini ya. Gerakannya sama juga. Kita angkat dulu, ambil. Jadi tumpuan kita sebenarnya sama. Posisi badan kita juga agak sedikit membungkuk, sama halnya seperti yang konvensional tadi. Tapi di sini sudah ada tempat buat kakinya. Tarik, peak contraction,
bebannya masih bisa kita control, kita bisa lakukan dengan one leg at a time, satu kaki. Kaki selanjutnya. Apabila kita khawatir dengan satu kaki, kita bisa taruh satu kaki yang satu di bawah buat kita jaga, tapi fokus tetap di kaki yang di atas. Balikannya. Setiap latihan betis, paha depan, paha belakang, itu kita bisa lakukan dengan berbagai jenis latihan. Mungkin ada yang 3 jenis, ada yang 4 jenis, bahkan ada yang bisa sampai 6 jenis latihan. Demikian kira-kira Fitness Mania. Tadi kita udah latihan paha depan, paha belakang, dan juga betis. Latihan kaki adalah latihan yang sangat keras sekali, latihan yang membutuhkan tenaga sangat besar. Tentu persiapan sebelum latihan kaki, pemanasan yang cukup ya, makan juga, terutama latihan beban menggunakan gula sebagai sumber tenaga. Jadi makan karbohidrat dulu sebelum kita lakukan aktivitas latihan. Latihan yang baik adalah latihan yang memungkinkan kita untuk mengangkat beban secara berat dan memungkinkan kita untuk latihan dengan tenaga yang optimal.